Welcome back to James Bond Indonesia, here with your host, Batista Adventura. No Time to Die merupakan film James Bond terbaru yang rilis September 2021 yang lalu. Film ini juga sebagai tanda perpisahan antara Daniel Craig dengan franchise film yang telah membesarkan namanya di dunia perfilman. No Time to Die juga masuk dalam beberapa nominasi dalam Piala Oscar yang akan diselenggarakan pada Maret 2022 mendatang. Seperti di video yang lalu, kita sudah membahas beberapa hal yang kurang aku sukai di film tersebut. Pada video kali ini, kita akan membahas 7 hal yang sampai saat ini belum terjawab di film No Time to Die. Berikut adalah ulasannya. Yang pertama adalah nasib anggota Spectre. Musuh utama di film James Bond No Time to Die yaitu Lucifer Safin. Dia memiliki dendam kepada sebuah organisasi bernama Spectre. Di adegan awal, kita melihat Safin yang saat itu sedang mengunjungi rumah Madeleine Swan kecil untuk membalaskan dendamnya atas kematian keluarganya. Diketahui di adegan tersebut, keluarga Safin mati karena ulahnya Spectre, dan kebetulan keluarganya Madeleine Swan ada yang tergabung dalam organisasi tersebut. Ia adalah ayahnya sendiri yang bernama Mr. White. Sehingga Safin berniat untuk membunuh Mr. White. Namun sayangnya Mr. White saat itu tidak ada di rumah, sehingga ia membunuh ibunya Madeleine Swan. Safin belum bisa hidup tenang sampai semua anggota Spectre, sampai pemimpinnya mati di tangannya. Akhirnya Safin dapat membalaskan dendamnya dengan membunuh semua anggota Spectre yang saat itu sedang berkumpul di Cuba, di mana ia menggunakan senjata biologi yang menyasar ke DNA setiap anggota Spectre, di mana senjata tersebut dimasukkan ke dalam asap beracun, sehingga anggota Spectre mati karena menghisap asap yang sudah dimasukkan senjata biologi tersebut. Kemudian, ia juga berhasil membunuh pemimpin Spectre yaitu Ernest Stavro Blofeld, yang juga menggunakan senjata tersebut. Akan tetapi, ternyata tidak semua anggota Spectre terbunuh. Salah satu yang masih hidup adalah Primo. Primo muncul pertama kali dalam adegan kejar-kejaran dengan Bond di Matera, Italia. Ia diketahui adalah merupakan anggota Spectre, tetapi setelah Blofeld mati, ia malah menjadi anak buahnya Safin. Entah alasan apa dia bisa bergabung menjadi bawahannya Safin. Luka wajah Safin. Ketika Safin tidak bertopeng, kita dapat melihat seluruh wajahnya terdapat luka yang cukup serius, seperti luka bakar. Dilansir dari CNN Indonesia, sampai film tersebut selesai, tidak dijelaskan penyebab luka yang ada di wajah Safin. Yang kita tahu adalah masa kecilnya yang suram, karena keluarganya dibunuh oleh Spectre. Selebihnya masih menjadi misteri. Gun barrel yang tidak ada efek darahnya. Gun barrel sudah menjadi ciri khas dari setiap film James Bond. Gun barrel adalah adegan di awal ataupun di akhir film, di mana ada semacam kekeran senjata yang di dalamnya itu ada pergerakan dari Bond itu sendiri, sang karakter utama. Ia berjalan maju dan beberapa saat kemudian ia menembakkan pistolnya ke arah penonton, hingga akhirnya muncullah efek darah yang menandakan Bond telah menembak ke arah musuh. Akan tetapi ada yang berbeda di gun barrel yang No Time to Die, yaitu tidak adanya efek tersebut. Seperti pada ulasan di video sebelumnya, sampai saat ini belum diketahui apa alasan Kerry Joji Fukunaga selaku sutradaranya No Time to Die menghilangkan efek darah tersebut. Pulau yang dihancurkan oleh Inggris. Markas Safin berada di sebuah pulau yang ternyata pulau tersebut berada di antara negara Jepang dan negara Rusia. Bond meminta kepada M untuk menghancurkan pulau tersebut agar senjata biologi yang ada di dalam markasnya Safin juga bisa dihancurkan dengan menggunakan rudal yang dimana rudal tersebut bisa diluncurkan dari kapal angkatan laut Inggris yang saat itu sedang melintas di sekitaran pulau tersebut. Sebenarnya sudah ada peringatan dari Rusia maupun Jepang mengapa ada kapal Inggris dan juga pesawat udara Inggris yang mengelilingi ataupun mutar-mutar di pulau tersebut. M pun menyampaikan kepada Bond kalau menghancurkan pulau tersebut akan dianggap memicu konflik antara Inggris dengan Rusia maupun Jepang. Tapi akhirnya M mengabulkan permohonan Bond sehingga kita dapat melihat di ending film tersebut, rudal-rudal menghujani pulau tersebut sampai hancur, termasuk karakter utamanya. Tetapi setelah pulau itu dihancurkan, tidak ada kelanjutan respon dari Rusia maupun Jepang terkait ledakan tersebut. Mungkin bisa dimunculkan di film Bond berikutnya, who knows. Status Nomi setelah Bond tewas. MI6 menugaskan agen perempuan muda untuk menggantikan James Bond selama ia pensiun. Yap, dia adalah Nomi. Selain dia bertugas menjadi agen di MI6, ia juga menyandang nomor ikoniknya Bond yaitu 007. Sebelum memulai misi terakhir, yaitu misi memasuki markas Safin, Nomi meminta kepada M untuk mengembalikan nomor 007 kepada Bond.
Permission for Commander Bond to be redesignated as 007. It's just a number. Very well. Agreed. Good luck. Bond. Dan akhirnya M pun mengabulkan permintaan tersebut. Namun setelah misinya selesai, ditambah lagi Bond yang tewas dalam misi tersebut, tidak dijelaskan lebih lanjut apakah nomor 007 itu kembali ke Nomi atau nomor itu dimuseumkan karena mendiang Bond telah tewas dan juga untuk menghormati Bond atas jasanya selama ini. Yang jelas di ending film tersebut, mereka cuma berkumpul mengenang jasanya Bond selama ini sambil meneguk minuman yang ada di tangan mereka masing-masing. Rencana M di balik proyek Hercules. Dilansir dari CNN Indonesia, MI6 mempekerjakan seorang saintis untuk mengembangkan senjata biologi yang menggunakan teknologi nanobot, di mana teknologi tersebut dapat melalui DNA seseorang. M yang memimpin MI6 saat itu sudah mengetahui proyek tersebut sejak awal, namun ia merahasiakannya dari orang lain. Sejak awal proyek tersebut tidak pernah bertujuan untuk menjadi sebuah senjata mematikan, melainkan teknologi tersebut digunakan untuk kebaikan. Namun sayangnya kebaikan apa yang dimaksud oleh M itu tidak dijelaskan lebih lanjut sampai filmnya selesai. Sehingga proyek ini masih menjadi misteri. Apa sebenarnya tujuan dari proyek itu dan apa alasan dibalik proyek tersebut. Dan yang terakhir adalah rencana Safin untuk membunuh semua orang. Seperti pada ulasan pertama di video ini, Safin itu memiliki dendam kepada semua anggota Spectre, sehingga ia berniat untuk membunuh semua anggotanya termasuk pemimpinnya. Setelah dendamnya itu sudah terbalaskan, ia justru berniat untuk membunuh semua orang yang ada di dunia ini. Terbukti ketika adegan Q bersama Bond dan Moneypenny sedang menghack sistem yang ada di bola matanya Primo. Ternyata di dalam bola mata tersebut terdapat beberapa daftar nama yang menjadi target pembunuhan. Anehnya kok tiba-tiba Safin mempunyai rencana untuk membunuh beberapa orang menggunakan senjata biologi tersebut. Padahal rencana awalnya cuma mau menghancurkan atau memusnahkan organisasi Spectre. Inilah yang masih menjadi misteri. Kok tiba-tiba Safin menjadi kurang puas akan rencana awalnya itu? Awalnya hanya mau menghancurkan satu organisasi, tetapi setelah organisasi itu sudah hancur, malah mau menghancurkan dunia, satu dunia. Well, sebenarnya nggak hancur sama sekali si Spectre karena masih ada satu orang yang masih hidup, yaitu Primo. Masih menjadi misteri. Itulah beberapa hal yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan atau masih menjadi misteri di film No Time to Die. Mungkin dari beberapa hal tersebut akan dijelaskan di film Bond berikutnya. Who knows ya kan? Semoga yang terpenting di film kedepannya itu bisa menjelaskanlah beberapa hal ini. Sehingga kita pun akhirnya menemukan jawaban dari ketujuh pertanyaan dalam video ini. Atau setidaknya kita dapat mengetahui salah satu jawaban dari ketujuh pertanyaan di dalam video ini. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Dan terima kasih pula buat kalian yang selalu setia dengan channel James Bond Indonesia. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Mana tahu teman-teman kalian ada yang Bond fans juga atau yang kepo tentang Bond World atau dunia Bond itu silahkan. Jangan malu-malu untuk subscribe ke channel ini. I will see you guys on my next videos, but this is Intro out. See ya.